Halo guys, welcome back to my channel. Apa ini? Selamat datang di channelku, Ronaldo Harianja ya. Ronaldo Harianja. Jadi di vlog kali ini kita mau cerita-cerita tentang visa ditolak. Visa ditolak dari kedutaan Jerman. Kita mau cerita-cerita dulu tentang visa ditolak dari kedutaan Jerman. Ini ada pengalamanku ya guys ya, yang udah pernah aku alami di tahun 2017 bulan 6. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan vlog kali ini, subscribe dulu ya guys, supaya kita berlangganan guys, Don't forget to subscribe, karena subscribe itu gratis. Tekan tombol subscribe-nya dan enjoy my video. I hope you like my video and this is informative for the voice. Okay? Okay guys. Ya, visa ditolak. Visa ditolak dari kedutaan Jerman di tahun 2017. Ini ceritanya guys. Teng. Oke. Itu luar biasa guys, pengalaman yang paling luar biasa. Visa ditolak di kedutaan Jerman. Itu sangat menyakitkan dan sungguh sangat menyakitkan. Really, it's really very hard. Ya, dulu aku pernah mengalaminya itu di tahun 2017 guys. Kita serius dulu sekarang ya guys ya. Waktu itu aku rencananya mau ngambil S2 ke Jerman. Aku mau lanjutkan S2, soalnya aku kan dulu sudah ngambil S1 bagian accounting di Unimed, Universitas Negeri Medan. S1 di Universitas Negeri Medan. Jadi rencananya aku mau melanjutin S2 aku di Jerman, bagian business management. Business management. Santai aja guys, business management ya kan, kamu ngelanjutin business management ke Jerman rencananya dulu. Jadi sebelum aku mau ngambil S2 ini, aku cari informasi, aku cari googling ke internet, aku cari informasi gimana caranya ngambil S2 ke Jerman. Aku nanya-nanya sama orang, aku nonton vlog orang gitu loh. Aku pergi ke Goethe Institute, jumpa sama orang. Yang penting aku banyak cari informasi guys waktu itu. Gimana caranya gitu loh. Gimana buat esai, apa yang harus dilengkapi, syarat-syaratnya. Aku pergi ke googling lagi websitenya kedutaan Jerman, karena di situ semua sudah lengkap, syarat-syaratnya semua sudah lengkap, apa yang kita harus persiapkan untuk mengurus visa di kedutaan Jerman, ya kan. Kemudian aku udah baca semua, aku udah list lah di email list, ini harus persiapkan, ini harus persiapkan, banyak banget loh guys, itu banyak banget. Dan aku udah sambil aku cari informasi, aku kursus bahasa Jerman di salah satu lembaga kursus yang ada di Jakarta. Dulu itu aku ngambil kursusnya sekali seminggu ya, aku udah jelaskan di vlog sebelumnya. Aku ngambil kursus ke itu di
salah satu lembaga kursus di Jakarta sekali seminggu. Jadi waktu itu aku masih kerja, sembari aku kerja aku kursus pada hari Sabtu dan hari Minggu tuh ya, aku juga lupa ya guys ya, karena udah lama banget, udah 3 tahun 2017 ya kan. Itu berkisar 2 bulan 3 bulan, dan kemudian aku belajar memperbanyak di rumah. That's really important guys ya. That's wichtig ya kan, sejarahnya gitu loh. Kemudian setelah aku selesai A1, kursus A1 ini, aku melanjutkan ini guys, ujiannya lah, ngambil ujian sertifikat A1 di Goethe Institute yang ada di Samratulangi gitu kan. Kemudian aku lulus A1 ini karena untuk melanjutkan kursus di Jerman itu harus ada A1-nya, karena kemarin itu aku rencananya ke Jerman itu ingin melanjutkan S2, tapi sebelum melanjutkan S2 aku mau ngambil kursus bahasa dulu, maksudnya memperlancar bahasa Jermanku di Jerman gitu ya kan. Aku udah ngurus semua berkas-berkasku udah lengkap semua, nggak ada kekurangan satu apapun ya kan, udah lengkap semua lah, berkas dokumennya udah lengkap gitu loh. Aku udah buat esaiku, udah ada sponsorku, aku udah daftar kursus bahasa di Jerman. Jadi kalau kamu mau kursus bahasa Jerman, kamu harus ada kursus bahasa, kamu harus udah bayar kursus bahasa di Jerman, di lembaga kursus yang ada di Jerman. Kamu sudah harus bayar, karena ini nanti akan kamu buktikan bahwa kamu udah membayarnya dan kamu sudah ada jadwal kursus di Jerman pada saat kamu mengurus visa di kedutaan Jerman kan. Jadi aku ngurusnya ke kedutaan Jerman. Aku bawalah semua berkas-berkas ini guys, aku bawa semua berkasku ini, aku udah ada termin, dan pada saat verifikasi all is okay, dan katanya aku nunggu jawaban dari mereka. Pada saat verifikasi everything is okay, your document is okay ya kan, semuanya lengkap, jadi nggak ada yang kurang satu apapun. Jadi nanti kami akan menginformasikan ke kamu apakah visamu ditolak atau enggak gitu. Ya kan, biasa guys, biasanya ada, dulu itu aku menunggunya hampir 2 bulan. Apa ini, aku kemarin nunggunya hampir 2 bulan ya kan. Aku di situ biasanya aku googling di internet ya kan, kok 2 bulan kok visaku belum datang ya gitu ya kan, kok visaku belum ada ya, mungkin ditolak atau enggak ya kan. Aku kemarin itu udah di waktu di bulan di minggu ke 7 itu aku udah panik guys, aku udah panik, udah sanksi, aduh mungkin visaku ditolak. Soalnya aku googling di internet pengalaman orang yang mendapat visanya itu dari kedutaan Jerman, ada yang cuma 2 minggu, ada yang juga 4 minggu, ada yang gak lama ya kan, ada yang cuma 5 minggu. Nah kenapa visaku ini kok sampai sekarang belum ada ya gitu loh. Aku bertanya-tanya, kok bisa ya sampai sekarang udah hampir 2 bulan kok gak ada kabar dari kedutaan Jerman. Buat aku sangat cemas guys, sangat cemas. Di situ aku juga sangat khawatir gitu ya kan, aku sangat khawatir. Dan ternyata aku dapat surat dari kedutaan Jerman, dan melalui pos mereka ngirim ke aku bacalah semua ini. Itu dalam bahasa Jerman. Dulu itu aku masih belum mengerti banget lah ya bahasa Jerman. Aku translate-nya di Google Translate dan aku baca, dan ternyata
visaku ditolak, visaku nggak diterima, visaku ditolak dari kedutaan Jerman. Dan di sini alasannya di situ udah mereka tulis, alasannya sudah mereka tulis mengapa visaku ditolak. Di sini guys aku sangat down banget gitu loh, nggak ada nafsu untuk makan, semua nggak ada nafsu, mau hidup juga, aduh nggak ada nafsu lagi guys tuh di sini. Karena kita kan udah banyak berkorban lah, udah banyak menghabiskan uang ya kan, habiskan waktu, materi ya kan, udah habis berkorban banyak lah di sini ya kan, udah cari informasi ke sana ke sini gitu ya. Ternyata visa aku ditolak. Jadi aduh aku nggak bisa lagi ngambil S2 ke Jerman. Aduh gimana ini ya gitu ya kan, aku nggak bisa lagi. Jadi pada saat itu aku hampir patah semangat lah di sini. Dan alasannya itu adalah itu di esaiku guys. Bukan masalah berkasku nggak lengkap, enggak. Itu masalah di esaiku. Esai yang kutulis loh. Apa tujuanku ke Jerman. Jadi kalau mau kalian yang mau ke Jerman, itu di esainya itu harus jelas. Tujuannya mau apa ke Jerman. Supaya nanti di kedutaan Jerman itu visamu nggak ditolak. Karena aku udah mengalaminya, visaku ditolak karena di esaiku itu aku buat di esaiku itu, aku tulis di esaiku itu aku mau melanjutkan kursus bahasa Jermanku ke Jerman, dan setelah itu aku mau ngambil S2 ke Jerman jurusan ini. Dan mereka melihat bahwa mereka juga cari di internet bahwa jurusan yang aku ambil itu katanya jurusan bahasanya harus pakai bahasa Inggris. Tapi waktu aku lihat di internet bahwa mereka universitas ini menerima sertifikat bahasa itu bahasa Jerman, nggak bahasa Inggris gitu loh. Jadi mereka membuat ini alasan ini juga, dan juga buat mereka juga menuliskan alasan mengapa visaku ditolak, karena tujuannya sudah ngambil kursus, setelah itu ngambil universitas itu nggak bisa, itu bercabang katanya gitu ya kan, tujuannya itu bercabang. Jadi karena kalau mau ngambil kursus itu ada visa khusus untuk kursus ke Jerman. Jadi kalau kalian mau ngambil kursus ke Jerman itu ada visa kursus ke Jerman gitu loh. Dan kemudian kalau kalian mau ngambil kursus studi ke Jerman, mau ke universitas, melanjutkan universitas ke Jerman, kalian harus karena ada visa khusus untuk universitas. Tapi lain halnya dengan kalau kalian sudah menerima sudah ada surat undangan dari universitas. Itu lain ceritanya guys. Misalnya bahasa Jerman kalian belum lancar ya kan, kalian sudah ada A1 atau kalian dari TOEFL atau IELTS gitulah ya kan, dari bahasa Inggris, atau S2-nya mau ngambil jurusan tapi bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya kan, it's okay. Tapi intinya kalian sudah ada surat undangan dari universitas. Dulu aku belum ada surat undangan dari universitas, sama sekali belum ada surat undangan dari universitas. Jadi dulu itu aku rencananya setelah kursus bahasa Jerman di Jerman, aku nyari-nyari universitas di sini, dan setelah itu aku ngambil S2. Dan ini tujuannya ini bercabang, maksudnya tujuannya nggak satu. Tapi beda lagi ya ceritanya kalau memang dia udah diterima di universitas itu kemungkinan nggak ditolak ya. Kemungkinan ditolak karena tujuannya udah jelas ke universitas dan sudah ada surat undangan dari universitas gitu loh. Walaupun kamu ingin
meskipun kalian mau ngambil jurusan apa namanya, nggak jurusan sih, mau melanjutkan kursus bahasa Jermannya di Jerman, itu nggak apa-apa, tapi kalian sudah ada surat undangan dari universitas. Tapi itu kemarin aku belum ada. Ini alasan ini yang membuat visaku ditolak di Jerman. Aku belum ada surat undangan dari universitas gitu ya kan. Aku cuman kontak universitasnya aja, belum ada surat undangan yang benar-benar universitas menerima aku gitu loh. Belum ada universitas di Jerman yang menerima aku. Jadi tujuanku itu sebenarnya untuk kursus di Jerman, dan setelah itu salah, benar-benar salah. Di essayku itu benar-benar salah. Jadi seharusnya aku buat di essayku itu bahwa aku ke Jerman itu mau melanjutkan, sorry ya guys ya, I'm sorry, aku mau melanjutkan kursus bahasa Jerman ke Jerman. Seharusnya aku menulis di essayku itu bahwa aku melanjutkan kursus bahasa Jerman itu ke Jerman. Nggak usah ada embel-embelnya universitas ya, karena ini bercabang. Karena untuk universitas ada khusus universitas dan ada syarat-syarat tertentu untuk visa universitas ini, ada syaratnya. Jadi aku salah di sini kemarin, dan kemudian aku menyanggah lah ini apa namanya, surat penolakan dari kedutaan Jerman, dan mereka membalasnya. Dan jika kamu nggak puas dengan hasil penolakan ini, kamu bisa menyanggah lagi ke kedutaan ke Berlin gitu, ke Berlin. Jadi pada aku ribet, aku nanti jadi aku merasa takut ya kan, nanti aku bisa ke Jerman. Ya udahlah, aku di situ pasrah di situ ya kan. Aku sangat down di situ dulu, sungguh sangat down. Dan waktu itu, waktu A1, aku ada kenalan lah agent pada saat waktu ujian A1 di Goethe Institute. Sebenarnya dia udah nawarin sama aku itu Ausbildung ke Jerman, nawarin Ausbildung ke Jerman. Dia udah bilang gini, itu udah susah bang mau ngambil apa namanya, kalau nggak ada surat sponsor, surat undangan dari universitas apa namanya segala macam, itu susah tuh ya kan. Jadi dia nawarin Ausbildung dulu, aku nolak Ausbildung, aku nolak dari dia. Setelah visaku ditolak, aku semangat lagi. Setelah down, aku pikir itu nggak penting lah, down nggak penting lagi, nggak penting ini semua. Aku bangkit lagi, aku nelpon dia. Kukira kemarin itu A1 masih bisa ya kan, soalnya dulu dia bilang bahwa A1 masih bisa. Aku nelpon dia, bilang aku mau Ausbildung lah, aku bilang gitu ya kan. Aku bilang gitu sama dia, aku mau Ausbildung. Dan dia bilang gitu, bisa katanya gitu, kalau kamu mau Ausbildung syaratnya harus A2 gitu. Jadi ya kan, what? I must take A2, I must spend much money, I must spend my time to really. Aku mengambil keputusan itu nggak mudah guys di sini, karena aku masih kerja, aku harus kursus lagi, dan aku harus target lagi ngambil A2, karena A2 itu nggak gampang ya kan, karena dulu kan bahasa Jermanku belum lancar banget ya, maksudnya nggak bagus, nggak ya, namanya A1 itu kan masih basic ya kan, ich heiße apa namanya, ich komme, itu masih basic banget lah A1. Jadi di sini aku ngambil keputusan tuh nggak gampang. Aku gimana ya, ngaku nanya sama orang gimana gitu ya kan. Yang penting dengan bulat, dengan tekad, dengan niat yang apa namanya, yang sungguh-sungguh, aku korbankan, aku resign dari perusahaan
aku resign dari perusahaan, aku mau fokus A2, aku mau fokus dengan Ausbildung ini, aku nggak mau gagal lagi. Mungkin ke uni itu bukan jalanku, mungkin ada jalan lain, mungkin ada jembatan lain yang bisa aku lalui, yang bisa aku jalani untuk mencapai ke sana. Mungkin nggak saat ini aku mau dapat S2, mungkin nanti gitu ya kan, mungkin melalui jalan ini, melalui jembatan ini, mungkin banyak jalan menuju Roma, itulah intinya katanya ya kan. Ya kan. Jadi aku fokus untuk Ausbildung, aku fokus untuk A2 gitu. Aku fokus A2, kemudian aku aku kursus A2 lah, ngambil kursus A2 di tempat kursusku yang sebelumnya ya kan. Aku ngambil S2, aku fokus di sini ya kan. Tapi sebelum A2 itu aku jalani, aku udah pernah ngambil sertifikat ujian A2 gitu loh. Aku belajar sendiri di rumah, aku ngambil A2, ternyata dulu itu aku gagal dan aku mau coba lagi. Gimana ya? Iya, aku gagal di situ, aku pernah gagal A2 dan kemudian aku udah hampir lupa guys semua itu karena sudah agak lama. Jadi aku fokus A2 dan kemudian aku ngambil ujian lagi di A2 ya kan. Aku nggak mau pengalaman terulang kembali, gagal A2. Aku gagal A2, aku pernah gagal universitas visa ditolak, universitas nggak jadi, semua hancur gitu ya kan. Aku fokus, aku benar-benar niat, aku resign dari perusahaan, aku nggak punya banyak duit lagi, nggak banyak uang gitu ya kan, tabunganku sudah mulai habis dan aku harus membiayai orang tuaku lagi, ngirim ya kiriman ke orang tuaku. Jadi aku benar-benar harus fokus di sini ya kan. Aku benar-benar harus fokus untuk ngambil Ausbildung. Aku jalani dulu lah, nanti gimana ininya, yang penting aku jalani dulu. Dan setelah itu aku sering pergi ke Goethe Institute buat, aku udah cerita di vlog sebelumnya, aku jumpa sama banyak orang di Goethe Institute, ada kelompok. Jadi pada saat ujian ya aku lulus A2 dan kemudian aku ngasih sertifikatku A2 ini sama agennya itu, dan kemudian dia ngurus semua berkas-berkasku dan cari sponsorku, cari hotel di Jerman, dan kemudian aku dikabarin buat termin lagi ke kedutaan Jerman, dan aku nunggu kira-kira 4 minggu atau 3 minggu itu ya, dan visaku keluar. Aku dapat visa dari kedutaan Jerman, tapi visa Ausbildung. Yang aku mau sampaikan di sini adalah kalian atau teman-teman sekalian yang mau ke Jerman, aku udah buat di vlog sebelumnya bahwa kalian harus membuat tujuan ke Jerman itu apa gitu loh. Harus benar-benar, dan itu harus tertulis di esainya gitu, bahwa tujuanku ini, supaya nanti nggak bermasalah pada saat mereka memverifikasi atau menganalisis lah, mereka menganalisis ini tujuannya ini segala macam gitu. Jadi benar-benar harus jelas, rinci, dan tujuannya itu benar-benar apa, nggak bercabang, nggak setelah itu aku ini, setelah ini, setelah ini enggak. Mending memang kalau mau Ausbildung ya tujuannya aku mau Ausbildung, aku mau belajar tentang bagian perhotelan, aku ingin meningkatkan pengetahuanku di bagian ini. Jangan dibuat setelah itu aku mau kerja, aku mau nikah, aku mau ini, enggak. Nanti kemungkinan besar itu akan ditolak. Jadi kalau kalian benar mau melanjutkan kursus, misalnya lah kursus, buat aja kursus. Aku mau lanjut kursus ke Jerman gitu loh, mau ngambil B1 atau B2 gitu loh. B2 artinya bukan itu ya guys, B2 karena ada level-level di dalam bahasa Jerman itu, ada levelnya A
A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ada lagi tuh setiap itu udah tingkat yang paling mahir ya guys ya. Nanti mengenai level-level ini aku akan jelasin di vlog saya, di vlogku yang berikutnya. Jadi itu ya guys ceritaku, pengalamanku, pengalaman yang menurutku itu lumayan berharga lah ya, yang sudah pernah aku alami, bahwa pernah visa ditolak. Jadi bukan proses untuk ke Jerman itu prosesnya bukan segampang yang kita kira ya, langsung ini pergi, bukan, banyak prosesnya. Mungkin ada orang lain yang prosesnya gampang langsung ya kan, mungkin mereka have money atau something ya kan, mungkin mereka rezeki mereka ya kan. Tapi pada saat aku, rezekiku itu pengalamanku itu nggak mulus ya kan, ke Jerman itu nggak mulus. Jadi aku harus banyak mengorbankan banyak hal, materi, pekerjaan, waktu gitu. Jadi ya di sini aku mau menyampaikan itulah, misalnya kalau kalian mau tujuannya mau ke Jerman ya harus jelas tujuannya apa. Nanti di esainya harus jelas yang kalian tulis itu ini adalah tujuanku. Mungkin juga kalau di negara-negara lain juga ya mungkin harus seperti itu ya, tapi aku juga kurang tahu. Tapi kalau ke Jerman itu dia yang pernah aku alami. Mungkin kalau yang teman-teman yang visanya ditolak karena hal-hal lain bisa komen di bawah ini. Dan memang kalau ada hal-hal yang mau diceritakan atau mau disampaikan, bisa di komen di bawah ini ya guys ya, bisa komen di bawah ini gitu guys. Jadi ya jadi sedih ya pernah visa ditolak. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin jadi pelajaran buat aku supaya lebih berhati-hati lagi ya kan, supaya berhati-hati lagi untuk mengambil sebuah keputusan atau membuat sesuatu atau menulis atau membuat sesuatu lah, supaya lebih berhati-hati, supaya jangan ceroboh. Mungkin waktu itu aku ceroboh ya kan, karena menggebu-gebu udah mau ke Jerman gimana ke Jerman, makanya kita ditolak gitu guys, ditolak. Sedih, memang sedih ya kan. Tapi sekarang aku udah tinggal di Jerman, aku udah buat Ausbildung di Jerman, I'm happy. Untuk ini aku senang, aku bisa ke Jerman dengan Ausbildung, aku mendapatkan pengalaman yang baru, ada pengetahuan yang baru gitu ya kan. Walaupun aku nggak ngambil S2, oke, it's fine, nggak apa-apa. Yang penting mungkin itu bukan jalanku, mungkin nanti mungkin nggak waktunya, mungkin ada waktu nanti atau gimana. Mungkin di Ausbildung aku banyak pengalaman gitu ya kan, aku nggak perlu kursus bahasa lagi, maksudnya aku bisa belajar bahasa, nggak perlu harus biaya kursus gitu ya kan. Aku juga dapat pengalaman di bagian perhotelan, pengetahuan tentang bagian perhotelan. Aku juga bisa mengenal kebudayaan Jerman gitu loh. Dan juga aku juga punya teman di sini ya kan. Itu dia guys. Jadi kalau kalian mau ke Jerman, tentukan tujuannya, jelas tujuannya, lengkapi berkasnya semua. Kalau kalian mau ke Uni, benar-benar ya cari informasi ke Uni, dapat undangan dari Uni benar-benar gitu ya kan. Tapi ada juga yang ini loh, setelah tamat SMA mereka student call dulu. Student call aku juga kurang tahu nih ya guys ya, student college. Jadi mereka tamat SMA, sekolah setahun lagi di sini, dan mereka universitas. Kalau ini aku nggak tahu, tapi mereka harus ujian dulu. Pokoknya ujian lagi mereka di sini.
Ya, sekian dulu ya guys, perbincangan kita kali ini, cerita-cerita kali ini, sharing kita kali, sharing. Sharing kita kali ini. I hope you like it, I hope you like my video, ya kan? I hope you enjoy my video, and don't forget to subscribe. Sosok bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Indonesia aja guys, bahasa Indonesia. I hope, saya harap teman-teman suka videoku ya kan, menikmati videoku, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol subscribe-nya biar kita berlangganan, biar kita sharing-sharing cerita-cerita, biar aku tetap semangat guys buat vlog. Biar semangat buat vlog, dan subscribe itu gratis, gratis guys, nggak bayar. Jadi klik subscribe supaya kita berlangganan. Jadi sekian dulu video saya kali ini. I hope you like it, enjoy it, and see you in my next video. See you. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Cuy.